Ya, pendengar, kondisi pandemi saat ini tentunya berdampak pada pembatasan kegiatan dan juga menimbulkan rasa khawatir. Bukan hanya pekerjaan ataupun juga aktivitas sehari-hari, tetapi juga perawatan atau tindakan medis yang diperlukan bagi pasien. Salah satunya adalah proses perawatan serta rehabilitasi bagi pasien dengan Down syndrome. Dikutip dari jurnal Annals of Internal Medicine yang dirilis beberapa waktu lalu, disebutkan bahwa seseorang dengan Down syndrome memiliki resiko lebih tinggi untuk rawat inap apabila terkena COVID-19. Hal inilah yang membuat sedikit banyak menjadi kekhawatiran tersendiri bagi pasien maupun keluarga pasien dengan Down syndrome. Ya, pendengar, perawatan dan pengobatan secara intens sangat diperlukan bagi seseorang dengan Down syndrome, terlebih pada anak-anak. Perawatan dan pengobatan sedini mungkin untuk anak dengan gejala Down syndrome ini bisa memberikan perbedaan besar bagi perkembangan anak dan kualitas hidupnya di masa depan. Memang penyakit yang terjadi akibat gangguan pada kromosom ini tidak dapat disembuhkan, pendengar. Namun pemberian beberapa terapi akan sangat membantu anak untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan menjadi lebih mandiri. Seperti apa kondisinya saat ini, terutama di masa pandemi COVID-19? Saat ini kita akan bergabung langsung bersama Dr. Eliana Sungkar, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi konsultan dari KSM Ilmu Kesehatan Fisik dan Rehabilitasi Medik RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Dengan Tio dari Fit Radio, apa kabar? Dokter sehat? Alhamdulillah, sehat Kang Tio. Alhamdulillah. Semoga pemirsa di sana juga sehat semuanya. Alhamdulillah. Dokter, ada hubungannya dengan pembalap? Ya, itu om saya. Oh begitu. Oh iya. Jadi masih family ya, Dok ya? Iya, betul. Suka diajak balap, Dok? Enggak, cuma kalau nyetir agak ngebut. Oh gitu. Jangan-jangan dokter juga kalau nyetir jadi ikut ngebut nih. Iya. Baik, saat ini memang kondisi jalanan juga sudah mulai padat lagi nih, Dok. Mungkin dokter punya tanggapan sendiri mengenai hal ini, dokter. Iya. Jadi kalau di jalan sekarang ini kan sudah mulai padat lagi berarti masyarakat sudah mulai bepergian banyak dan harus tetap menjaga protokol kesehatan. Tapi sebaiknya kalau bisa dilakukan di rumah, bekerjalah dari rumah. Itu saran saya. Jangan lupa, jangan sampai kendor protokol kesehatan begitu ya, Dok ya. Iya, betul. Baik, dokter, terima kasih banyak untuk kesediaan waktunya bisa bergabung bersama kami, dokter, hari ini. Dan saat ini kita memang membahas mengenai tindakan atau proses rehabilitasi begitu bagi pasien Down syndrome, terutama di masa pandemi seperti saat ini. Nah, untuk mengawali mungkin dokter bisa dijelaskan secara umum sebetulnya apa itu Down syndrome sebagai edukasi kepada masyarakat, Dok. Iya, terima kasih. Ya, jadi Down syndrome kalau kita lihat dari namanya memang sebuah sindrom ya. Dan itu ditemukan oleh seorang yang bernama Down sehingga disebutlah namanya Down syndrome. Nah, tetapi mungkin perlu diketahui bahwa ini bukanlah suatu penyakit yang kemudian nanti sembuh begitu ya. Namanya sindrom, jadi dia tetap ada walaupun memang masuk dalam kelompok penyakit. Dia adalah suatu kelainan kongenital. Kongenital itu kelainan bawaan ya yang bermacam-macam akibat kelebihan materi genetik pada kromosom 21-nya. Jadi kelainan yang dari lahir, kemudian mengenai kromosom, kemudian menimbulkan gejala-gejala yang banyak sehingga disebutlah sebuah sindrom. Maka ini tidak menjadi suatu penyakit ya sebenarnya, karena kalau sakit itu berarti nanti ada sembuh, harapannya gitu ya. Iya, betul. Jadi yang Down syndrome ini memang akan apa istilahnya, tidak bisa sembuh begitu, Dok? Iya, karena dia bukan suatu kondisi sakit ya, tetapi memang suatu kumpulan gejala, yaitu sindrom-sindrom tadi. Ada macam-macam gejalanya, dan memang nanti pengobatannya akan sedikit mengurangi perubahan struktur, ada juga kemudian memperbaiki fungsinya juga ada. Ya. Secara awam, dokter, yang dimaksud dengan sindrom ini apa ya, Dok? Sindrom itu adalah suatu kumpulan kelainan yang tidak normal ya. Kelainan yang tidak normal begitu ya. Iya. Dan di Down syndrome ini dikarenakan kondisi kromosom 21 tadi dokter sempat sampaikan. Ya, betul. Jadi di tingkat genetik di tingkat kromosom ya.
Apa itu kromosom, dokter? Dan sebetulnya di mana posisinya nih kromosom? Kalau misalkan boleh digambarkan, dokter. Iya, bagian tubuh yang paling kecil. Jadi kalau kita lihat tubuh manusia itu ada otot, ada tulang, ya. Kemudian dari setiap otot, tulang, saraf itu ada sel-sel lagi. Nah, di dalam sel-sel itu adalah bagiannya yang paling kecil lagi adalah kromosom, gitulah kira-kira. Berarti di setiap bagian tubuh ada kromosom begitu ya, dok? Ya, sangat kecil gitu ya. Baik, dokter. Terima kasih penjelasan awalnya. Dan untuk penyebabnya ini apa, dokter, dari Down syndrome? Apa genetik memang sangat berpengaruh, dokter? Iya. Ya, jadi memang genetik yang mempengaruhi, tetapi ada beberapa faktor resiko ya berdasarkan penelitian. Dikatakan memang ada salah satunya usia ibu hamil. Kalau kurang dari 27 atau lebih dari 40, katanya lebih beresiko memiliki anak Down syndrome. Walaupun ini bergulir terus, ada juga yang di luar usia tersebut ternyata terjadi juga. Kemudian genetik ya, Mas Tio ya. Jadi genetik ini 4% itu mempengaruhi kasus Down syndrome. Dan dari genetik itu bisa ayahnya, bisa ibunya. Kalau yang ayahnya carrier, maka itu kemungkinannya katanya sih lebih kecil dari penelitian ya, kan ya. Jadi sampai 3% gitu ya. Tapi kalau ibunya itu justru lebih besar kemungkinannya. Lalu ada lagi yang katanya pernah melahirkan Down syndrome, Kang Tia. Jadi kalau pernah melahirkan, resiko tuh memiliki anak Down syndrome lagi. Dan selanjutnya vitamin atau asam folat itu kalau kekurangan itu juga bisa menimbulkan Down syndrome, serta faktor lingkungan nih, bahan-bahan kimia, rokok, ya, zat-zat asing itu yang bisa ngerusak kromosom intinya. Jadi yang harusnya kromosomnya 46 kemudian berubah, bertambah, itu dia. Baik. Bisa menimbulkan Down syndrome. Nah, dok, apakah memang tadi dokter sempat sampaikan begitu, usia secara umum ada beberapa faktor risiko begitu ya, usia ibu hamil kurang dari 27 atau lebih dari 40 tahun begitu ya? 40 tahun ya. 40 tahun ya, dokter. Nah, apakah juga ketika lahir gitu, pasien dengan Down syndrome ini lahirnya bisa dalam kondisi normal tetapi seiring waktu akhirnya juga muncul Down syndrome, atau memang dari semenjak lahir juga sudah terlihat, dokter, sebetulnya? Ini kan tadi disebutkan bahwa kelainan ini adalah kelainan kongenital. Jadi memang kelainan dari kandungan. Jadi sejak lahir sudah bisa terlihat ya. Bahkan di dalam kandungan pun saat ini juga pemeriksaannya sudah bisa memprediksi atau mendiagnosis Down syndrome ini. Oh, baik. Cara untuk mendeteksinya seperti apa, dokter? Apakah memang bisa dilakukan secara mandiri atau tetap harus ada pemeriksaan medis, dok? Ya, semua pemeriksaan, baiknya sih pemeriksaan medis ya. Karena itu kan masih ada di dalam kandungan ya, kalau misalnya yang belum terdeteksi. Jadi bisa lakukan tes darah. Kemudian bisa juga dengan USG, kemudian juga bisa dengan pemeriksaan sampling plasenta, kemudian juga bisa sampling dari amnion atau cairan di dalam kandungan. Jadi ketika dalam kandungan kita bisa lakukan beberapa pemeriksaan tersebut untuk menduga adanya Down syndrome. Gitu. Baik, dokter. Dari usia kandungan berapa bulan, dok, ini bisa terdeteksi, dokter, atau terlihat begitu? Ya, kalau di air ketuban sih bisa dari 14 sampai 16 minggu ya. Kalau di plasenta itu juga bisa di usia 10 sampai 12 minggu. Kemudian kalau USG mungkin lebih besar lagi karena wajahnya harus sudah kelihatan ya. Karena USG kan kita melihat fisik. Iya. Jadi kelainan fisiknya. Iya. Jadi memang untuk mendeteksi Down syndrome ini sebetulnya memang bisa dilakukan selama dalam kandungan, sudah bisa dilakukan ya, dok ya. Nah, tapi tidak terlihat secara fisik dari luar begitu berarti, dokter? Kelihatan. Ada tanda-tanda gejala yang secara fisik tampak. Jadi itu tadi, kalau misalnya kita periksanya mau lihat dari fisik, ya dari USG itu kita bisa lihat. USG, apalagi sekarang kan udah ada USG 4 dimensi ya, kan dia ya. Iya, betul. Iya, betul. Bisa difoto ya, dokter ya. Iya, betul. Canggih. Iya, betul.
Tapi dokter maaf melebar sedikit, tadi dokter sempat sampaikan juga untuk mendeteksi agar lebih pasti begitu ya, ada secara medis ada tes darah begitu, ada sampling plasenta dan amnion begitu. Ini untuk edukasi kepada masyarakat. Kondisi seperti atau kondisi kehamilan seperti apa hingga seseorang ini harus melakukan tes tersebut, dokter? Ya, terima kasih. Mungkin jangan terlalu khawatir juga, tetapi kalau menurut saya pada faktor-faktor usia yang berisiko tadi, mungkin di bawah 27 sampai sama di atas 40 tahun tadi, ya boleh dilakukan pemeriksaan tersebut. Tetapi kita mungkin harus mengedukasi juga ya, karena begini, kalau nanti hasilnya memang positif ini Down syndrome, jangan sampai membuat suatu dampak secara psikologis, kemudian bahkan sampai mengambil keputusan untuk mengakhiri kehamilan tersebut. Karena sekarang ini makin demokrasi, juga orang juga mungkin makin bebas memilih gitu ya. Tetapi bukan satu hal yang harus diakhiri kalaupun Down syndrome itu terjadi. Tetapi kalau itu terjadi, maka yang perlu diambil nilai positifnya adalah kita harus mempersiapkan ketika nanti lahir dan melakukan habilitasi setelah kelahiran. Itu mungkin. Baik, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Sebetulnya gejala dari Down syndrome ini apa, dokter? Yang bisa dilihat begitu bagi orang-orang di sekitarnya, dokter? Ya, kalau secara fisik mungkin rekan-rekan atau para pemirsa bisa melihat wajah kembar ya. Jadi Down syndrome ini susah dibedakan antara satu dengan yang lainnya karena menjadi mirip semuanya, yaitu otot-ototnya lemas gitu ya, hipoton lah. Kemudian wajahnya itu datar, hidungnya lebih besar, tulang hidung di atas itu dia lebih lepet ya. Kemudian alis juga agak berbeda, lalu bentuk telinga juga berbeda ya. Kemudian sendi-sendi pita-pita otot di sendi itu sangat lentur. Begitu. Tadi di mata itu ada lipatan di ujung matanya, tebal gitu ya. Jadi mirip semua tuh Kang Piau, wajahnya Down syndrome itu. Jadi memang bisa terlihat secara fisik begitu ya, Dok ya? Ya, betul. Biasanya gangguan apa atau apa yang dialami oleh para penderita Down syndrome ini, dokter? Ya, yang pasti kalau fisik kan tadi sudah kelihatan sehingga menimbulkan apa sih? Ya, keterlambatan perkembangan yang paling banyak ya. Oleh sebab itu keterlambatan perkembangan ini tidak bisa disamakan dengan orang normal, tapi dia punya kelompok tersendiri atau penilaian tersendiri untuk penilaian perkembangannya. Jadi misalnya begini, kalau anak yang bukan Down syndrome itu usia 4 bulan sudah bisa tengkurap, 6 bulan sudah bisa duduk, maka Down syndrome bisa saja itu belum terjadi. Tetapi dia punya standar normal sendiri, Kang Tiau. Jadi kalau Down syndrome itu bisa tengkurap di usia 6 bulan, itu masih dianggap normal pada Down syndrome. Tetapi kalau di usia 10 bulan, Down syndrome belum bisa tengkurap, maka itu baru dianggap terlambat dalam Down syndrome. Gitu ya. Jadi punya kerangka tersendiri dia. Yang digarisbawahi adalah keterlambatan perkembangan begitu ya, Dok ya? Betul. Nah, ini dampaknya akibatnya aktivitas ya yang masih terganggu. Berjalan, duduk, komunikasi, makan. Ya, itu dalam proses perkembangan semua. Baik. Dok, apakah Down syndrome ini juga bisa mengakibatkan adanya penyakit lain begitu, dokter? Yang disebabkan begitu dari Down syndrome? Ya, bisa banget. Ya, jadi ada yang mengikuti, ada yang menjadi dampak ya. Misalnya saja jadi gangguan di daerah telinga ya, seperti otitis media. Otitis itu jadi infeksi di saluran telinga, kemudian sering berhenti nafas saat tidur, kemudian gigi-gigi juga terlambat gitu, jadi gampang karies juga, lalu kulit
botak, kemudian rambut-rambutnya maksudnya ya kurang, bulu-bulunya, kemudian jantung, itu juga ada beberapa yang disertai dengan kelainan jantung, lalu kelainan hormon, kelainan darah, ya, bahkan kelainan saraf. Dan yang paling hati-hati juga adalah sendi-sendi yang menjadi tidak stabil tadi, Kang Tiau, karena pita-pita ototnya itu sangat lentur, jadi mudah terjatuh ya, atau terkilir atau tidak stabil begitu. Dok, jika imunitas seperti apa, dokter? Apakah juga memang terpengaruh dengan Down syndrome ini, dokter? Ya, jadi kalau imunitas sebenarnya selama